Ini ada perwakilan kita, Ketua DPC. Kami bersama-sama tentu saja sebagai kader PDI Perjuangan, malu kita kalau janji-janji kampanye yang kita mau ucapkan hari ini kemudian kita tidak bisa realisasi. Binongko kita upayakan, fokus kita untuk menyelesaikan masalah jalan ini setahun. Iya Pak Ketua ya. Sudah sangat bagus, bukan lagi aspal seperti yang dibilang tai kambing itu, bukan lagi yang kelas 12, tapi sudah kelas hot mix. Apalagi kita beton, kurang lebih 1 miliar 1 kilo. Kalau kita lihat di sini kan lebar jalan kurang lebih hanya 3 meter saja. Pada saat kita ini sakit lalu kemudian harus dirubah ke pagi-pagi. Kita berpikir tentang ongkos terturun kapal yang begitu mahal. Sementara saya sudah pernah menyiapkan itu 2015 dengan program ambulans laut. Itulah yang sekarang menjadi puskesmas triple 7. Untuk apa? Satu seperti itu saya semua rencana saya untuk kemudian bisa antara pemimpin Binongko sini. Satu seperti itu saya akan bikin, saya simpan di Kalidupa. Untuk apa? Kalau tiba-tiba kita membutuhkan persoalan bantuan transportasi karena keadaan darurat, pakailah itu. Apakah harus dibayar? Tidak. Apa harus dibayar? Tidak. 2017 4 kali saya marah. Hajar Arifudin, semua usulan-usulan masyarakat desa di setiap musrembang ini kita kawal. Kita akan kawal agar tidak ada yang terlupakan, Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji mengusulkan di sini ada niatan untuk masyarakat seperti apa, itu kita pastikan. Semua usulan masyarakat itu kita akan kawal, tidak akan ada yang dicoret. Harapan kita akan anggarkan, kita akan bawa kembali ke desa masing-masing. Dan satu hal yang saya pastikan, di desa itu tidak akan lagi ada orang-orang dari desa lain yang bekerja untuk mengerjakan semua kegiatan-kegiatan daerah di situ. Kegiatan di desa kampung-kampung umpama itu akan dikerjakan oleh seluruh masyarakat desa yang ada di kampung-kampung. Jadi nanti tiba-tiba sementara tidak pernah ada perundingan dengan PLN. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan kepada kita semua bahwa saya tidak menjanjikan 100%, tapi 99% PLN di Binongko ini dan Kalidupa insya Allah bisa kita nyalakan 24 jam, apapun caranya. Saya minta kepada DPR untuk bisa mengawal saya membicarakan ini. Saya tidak menjanji 100%, tapi 99% saya berkeyakinan untuk bisa menyalakan 24 jam. Entah apapun caranya. Karena masyarakat tentu saja bilang bahwa kita tidak mau tahu caranya seperti apa, yang penting itu bisa dilakukan. Selanjutnya tentang persoalan pendidikan kita. Pendidikan kita mengupayakan pendidikan mandiri adalah bahwa beasiswa ini harus bisa dinikmati oleh seluruh level sekolah. Selanjutnya tentang persoalan D3. Saat ini tidak menikmati itu pendidikan kita. Bahkan kita merencanakan kita mengupayakan pendidikan mandiri kita sekolahkan setiap tahun untuk master atau S2. Bahwa beasiswa 5 orang minimal untuk setiap tahun ini harus bisa dinikmati oleh beasiswa saya mengusulkan anggaran D3 teman DPR nanti. Saat ini tidak menikmati itu kemudian S1. Bahkan kita merencanakan 5 miliar ini juga kita sekolahkan setiap tahun untuk master atau S2. 5 orang minimal untuk setiap tahun kita sekolahkan UTS 3. Sehingga nanti kita pastikan bahwa saya tidak ada lagi mengusulkan anggaran sekolah hanya teman persoalan kita tidak memiliki. Itu kurang lebih 5 miliar setiap tahun.
5 miliar ini juga hanya 0,5%. Tidak banyak-banyak. Sama dengan kesehatan. 1.000 miliar. Itu hanya, sehingga nanti kita memastikan bahwa tidak ada lagi keluhan kita tidak bisa sekolah hanya karena persoalan kita tidak memiliki ekonomi yang bagus. Itu sangat mungkin. Karena ada kepentingan 110.000 jiwa atau minimal 100.000 jiwa Wakatobi ini yang harus kita selamatkan. Kita pastikan tidak perlu terbebani untuk mereka berobat. Nah, ini yang kita mau lakukan Bapak Ibu sekalian. Jangan tanggung-tanggung, kita berwakatobi, kita punya banyak uang. Dan sudah tugasnya Bupati untuk memastikan masyarakatnya hidup sejahtera, nyaman, tinggal di daerahnya sendiri. Itu satu. Sehingga kami menyampaikan bahwa kita ada namanya program kerja kita kesehatan mandiri. Artinya jaminan kesehatan itu harus kita bisa lakukan dan bisa kita realisasikan di Wakatobi ini. Dokter ahli wajib kita panggil. Tidak mau 30 juta kita kasih 50. Nah, untuk ini, untuk menunjang persoalan perikanan terpadu kita supaya seluruh desa-desa di Wakatobi ini bisa berdaya, kita memprogramkan namanya 1 sarjana pendamping perikanan setiap desa. Khusus untuk memberikan advice, untuk memberikan pendampingan. 1 sarjana perikanan setiap desa. Dari kalau kesehatan ada namanya 1 perawat 1 desa. Untuk mengembangkan perikanan kita ada namanya 1 ahli perikanan setiap desa. Itu kita programkan. Program-program ini Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak saya janjikan, saya yakin akan mampu saya realisasikan. Karena ini ada aturannya dan ini ada uangnya. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak akan lakukan. Kita akan lakukan. Nah, kira-kira pertanyaan kita, bagaimana kami dengan kami yang pemuda? Bagaimana yang sarjana yang lain? Bagaimana kami dengan ibu-ibu ini yang tidak bisa berbuat apa-apa sekarang? Kami hanya tinggal di rumah menunggu suami bekerja. Kami sudah mencanangkan pengembangan produktivitas kita, kemudian keahlian kita. One island, one shop, one island, one school. Satu pulau ini akan ada 1 sekolah yang kita bikin. Khusus untuk apa? Memberi pelatihan-pelatihan kepada generasi muda kita, milenial, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang tidak berdaya. Untuk apa? Kita akan bantu dalam pengembangan keahlian, kita akan bantu dalam hal promosi, kita akan bantu kira-kira bagaimana bisa mendeteksi peluang apa kira-kira di daerah masing-masing akan dikembangkan. Kalau sudah pintar, tentu kan butuh dana. Di situlah baru kita berpikir kebutuhan dana untuk saham kira-kira berapa. Nah, di situ kita akan usahakan supaya kita ada pendampingan terhadap permodalan. Ingat, koperasi itu ada data, ada bantuan 15 juta per kepala. Nah, ini kita upayakan. Saya tidak akan menjanjikan 20 juta karena memang itu tidak mungkin. Apalagi lebih. Tapi untuk program-program pemberdayaan kita sudah pikirkan matang-matang.